Apakah cukup menjadi Kristen hanya dengan baca Alkitab dan percaya Yesus versi kita sendiri? Atau pertanyaan yang lebih tajam lagi, Yesus yang mana? Alkitab yang ditafsirkan siapa? Hari ini banyak orang berkata, pokoknya Yesus saja. Atau ya, pokoknya Alkitab saja. Tapi pernahkah kita berpikir, sejak kapan tafsiran pribadi menggantikan ajaran para rasul? Ya, dalam video kali ini kita akan membahas terkait apa itu paradosis apostolik? Mengapa iman Kristen tidak bisa berdiri tanpa tradisi dari para rasul ini? Dan mengapa slogan ya pokoknya Yesus saja atau ya pokoknya Alkitab saja justru bisa menyesatkan kalau kita tidak kembali ke akar iman yang sejati? What does tradition mean? Well, it depends on what type of tradition you're talking about. Generally speaking, tradition is that which is handed on. So in Christianity, there's something real, something authentic, and that's exactly what tradition gives you. Let me know what y'all think. Think with me just for a moment. Protestants say no to church tradition and yes to the Bible. Huge source of data. Like, this is the Bible, a huge source of data, sacred scripture. But God also reveals himself through sacred tradition. And he also reveals his teaching through the magisterium of the church. So kita sangat menerima, sangat menghargai tradisi, tetapi memang ya kita tidak menempatkan tradisi itu setara dengan Alkitab. Ya, sola scriptura itu maksudnya adalah Alkitab sebagai standar. Ya, termasuk tradisi pun gitu ya harus dinilai berdasarkan Alkitab. Nah, dalam pengertian seperti ini Sebelum kita membahas Alkitab lebih jauh lagi, kita perlu tanya satu hal yang penting. Dari mana Alkitab itu berasal? Banyak orang berpikir seolah-olah Alkitab turun dari langit begitu saja. Sudah lengkap, sudah jadi. Padahal kenyataannya, Alkitab lahir dari gereja, bukan sebaliknya. Artinya sebelum ada kitab suci yang kita kenal sekarang ini, sudah lebih dahulu ada komunitas orang percaya yang dinamakan gereja, yang hidup dalam penyembahan, ajaran, misi yang satu. Dan komunitas ini tidak berjalan tanpa arah. Mereka hidup berdasarkan sesuatu yang sangat penting, yang dinamakan paradosis apostolik atau tradisi para rasul. Paradosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya warisan atau sesuatu yang diteruskan. Jadi paradosis apostolik adalah ajaran, kehidupan, dan iman yang diturunkan langsung dari para rasul. Mereka yang hidup bersama Kristus, diajar langsung oleh Kristus, dan diutus untuk mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Tradisi ini bukan sekedar kebiasaan, ini adalah ajaran hidup. Sebelum perjanjian baru ditulis, sebelum ada kanon Alkitab, gereja purba hidup dari ini, yang namanya kitab perjanjian lama, ajaran lisan para rasul, dan tentunya praktek hidup dan ibadah bersama. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Tercatat dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Ayat yang lain juga berkata, berdirilah teguh dan peganglah ajaran-ajaran atau tradisi-tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Artinya sangat jelas, ajaran iman Kristen sejak awal bukan cuma soal tulisan, tetapi juga soal warisan hidup, tradisi yang dijaga dan dihayati, dan diteruskan. Nah, kalau hari ini kita hanya berpegang kepada Alkitab tanpa memahami konteks dan tradisi para rasul yang melahirkannya,
Tentu kita sedang membaca teks suci, tetapi bisa jadi dengan cara yang salah. Setelah kebangkitan dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita tanpa arah. Ia memberikan perintah terakhir yang kita kenal sebagai amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, perintah ini kita bisa menangkap 3 hal penting tentang siapa itu para rasul. Yang pertama, para rasul adalah pelanjut resmi misi Kristus di dunia. Para rasul adalah pengajar atau guru resmi yang dipercayakan langsung oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah pelaksana sakramen, pemegang otoritas dalam kehidupan gereja. Ini bukan sekedar gelar, ini adalah tanggung jawab ilahi. Para rasul tidak mengajar ajaran pribadi, bukan tafsiran bebas, apalagi opini pribadi. Mereka mengajarkan apa yang mereka terima langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Dan menariknya, mereka tidak diajar secara acak. Mereka hidup bersama Tuhan Yesus. Mereka diajar dalam komunitas. Itu sebabnya ajaran mereka konsisten dan satu suara. Meskipun disampaikan oleh pribadi-pribadi yang berbeda. Ya, iman Kristen tidak pernah dibangun dari individu yang jalan sendiri-sendiri. Iman Kristen dibangun atas dasar kebersamaan, atas dasar komunitas para murid yang menerima satu ajaran yang sama. Jadi ketika kita berbicara ajaran para rasul, kita sedang berbicara tentang fondasi iman Kristen yang utuh. Tidak terpisah-pisah, tidak bisa dipilah-pilah sesuai selera-selera pribadi masing-masing. Dan yang penting di sini, yang menerima mandat adalah komunitas para rasul, bukan satu orang saja. Maka ajaran Kristen yang sejati adalah ajaran yang lahir dari kebersamaan itu. Yang diwariskan di dalam gereja, dijaga dalam tradisi, dan dihidupi sampai hari ini. Kalau ajaran yang kita dengar hari ini tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, maka seberapapun rohani atau seberapapun modern tampilannya, kita perlu bertanya, apakah ini masih ajaran Kristus? Atau sudah bercampur dengan ide-ide manusia? Ya, tidak semua orang yang mengaku rasul adalah benar-benar utusan Kristus. Bahkan di zaman para rasul sendiri, sudah ada penyusup-penyusup yang dinamakan rasul-rasul palsu. Rasul Paulus sendiri menulis dengan sangat jelas, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 13. Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu ada dalam Matius 7 ayat 15. Inilah kenyataan yang sering kita abaikan. Bahaya terbesar bagi iman Kristen bukan datang dari luar, tetapi dari dalam kekristenan sendiri. Dari mereka yang menyamar, yang memakai nama Kristus, tetapi menyampaikan ajaran yang bukan dari Tuhan Yesus. Rasul Yohanes sendiri juga berkata, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu tercatat dalam Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Apa maksudnya? Ada orang-orang yang dahulunya bagian dari gereja, tapi kemudian menyimpang. Mereka membawa ajaran baru, tafsiran yang bebas, dan menjauh dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Sekarang coba kita renungkan. Di tengah banyaknya pengajaran hari ini, mungkin dalam seminar-seminar,
atau ya banyaklah kita temukan dalam konten-konten rohani sehari-hari. Gereja-gereja baru yang lahir. Bagaimana kita tahu mana ajaran yang benar, mana yang palsu? Jawabannya kita kembali ke akar, ke ajaran para rasul. Karena hanya para rasul lah yang diutus secara sah oleh Kristus. Hanya merekalah yang menerima ajaran langsung dari sang guru. Dan hanya ajaran merekalah yang menjadi dasar kehidupan gereja. Siapapun yang mengajar ajaran lain, meskipun menyebut nama Yesus, kalau menyimpang dari paradosis atau tradisi atau ajaran para rasul, maka dia bukan utusan Tuhan, tetapi utusan dirinya sendiri. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun kami, maksudnya kami di sini yaitu para rasul, sekalipun kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Tercatat dalam Galatia 1 ayat 8. Ini artinya sangat serius. Ini bukan soal beda pendapat, ini soal hidup dan soal pemberitaan yang sesat. Maka tugas kita hari ini bukan ikut-ikutan tren rohani, tetapi menguji segala ajaran. Apakah itu sejalan dengan iman apostolik? Atau hanya ilusi rohani yang dibungkus dalam cover kekristenan? Coba kita perhatikan tren kekristenan hari ini. Ada satu kalimat yang sering kita dengar, yang penting Yesus saja, atau yang penting Alkitab saja. Yang penting saya baca Alkitab setiap hari. Kedengarannya bagus kan? Tapi yang jadi pertanyaan, Yesus yang mana? Tafsir Alkitab yang seperti apa? Tanpa disadari, slogan seperti ini bisa menjadi jebakan rohani. Karena faktanya, sejak zaman para rasul pun, sudah ada yang namanya Yesus yang lain, roh yang lain, atau disebut juga Injil yang lain. Itu terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Dengan kata lain, tidak semua yang menyebut nama Yesus itu berbicara tentang Yesus yang sejati. Tidak semua yang mengutip Alkitab itu sedang menyampaikan kebenaran yang sejati. Hari ini banyak orang yang merasa cukup dengan membaca Alkitab sendiri, lalu menafsirkan semuanya. Menolak paradosis apostolik, menolak sejarah, menolak tradisi gereja, bahkan mencemooh bapak-bapak gereja. Lalu berkata, ya saya cukup dengan Tuhan Yesus saja, saya cukup dengan baca Alkitab saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau kamu menolak tradisi, sejarah, atau ajaran gereja, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Alkitab yang kamu baca itu adalah Alkitab yang benar? Siapa yang mengkanonkan perjanjian baru? Siapa yang menetapkan kitab mana yang diilhami dan mana yang tidak? Tentunya jawabannya adalah para rasul, para penerus dari para rasul, para bapak-bapak gereja. Mereka yang menerima ajaran secara lisan, hidup dalam komunitas iman, dan membentuk fondasi gereja.